warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya, ketemu lagi nih dengan Ibu ya, dengan mata pelajaran marketing ya. Bagaimana semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Terus Alhamdulillah. semangat ya, jaga kesehatannya. Kita masih dalam kondisi pandemi ya. Baik, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Coba Jack dipimpin doanya. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Jack sudah memimpin doa. Baik, Ibu ingatkan kembali absensi kalian di Google Classroom-nya sudah diisi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah diisi semua ya. Nah, sebelum kita mulai, karena itu adalah bentuk tanggung jawab ya dan disiplin kalian. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan yel-yel terlebih dahulu dengan semangat ya. Masih ingat kan yel kita? Masih, Bu. Nah, SMK Bisa. marketing Luar Luar biasa. biasa. baik ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mereview, mengingatkan kembali materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ada menganalisis segmentasi pasar, tingkatan segmentasi pasar, tujuan segmentasi pasar, manfaat segmentasi pasar, menetapkan segmentasi pasar, dan prosedur segmentasi pasar, Bu. Iya, bagus sekali ya Desia ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana segmentasi pasar itu kegiatan membagi-bagi pasar yang semula bersifat heterogen ya menjadi homogen atau sejenis. Ya, bagus sekali ya Desia ya. Ya, baik. Pelajaran kita untuk hari ini kita akan belajar tentang menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix ya. Dan 4.4 melakukan bauran pemasaran marketing mix ya. Adapun tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini diharapkan kalian mampu, peserta didik mampu, yang pertama menguraikan pengertian marketing mix atau bauran pemasaran dengan benar. Yang kedua, menganalisis variabel-variabel marketing mix atau bauran pemasaran dengan tepat. Nah, yang ketiga, menentukan strategi marketing mix atau bauran pemasaran dengan cermat. Pun peta konsepnya yang harus kalian pahami, yang pertama ada pengertiannya, kemudian variabelnya meliputi apa saja, di sana bisa kalian lihat. Kemudian strateginya ada 4 di sana. Perhatikan di sini. Apa pengertian marketing mix atau bauran pemasaran kira-kira? Ada yang tahu? Saya, Bu. Kalau yang baca modul pasti bisa. Saya, Bu. Oh ya, silakan Jack. Bauran pemasaran adalah suatu strategi pemasaran yang menekankan pada cara menjual produk seefektif mungkin berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dan produsen untuk memengaruhi konsumen, Bu. Iya, bagus sekali ya Jack ya. Selanjutnya adalah di sini ada variabel-variabel marketing mix ya, di mana kita ketahui konsep marketing mix lama itu kita kenal dengan 4P yang meliputi produk, price, promotion, dan placement. Kemudian pemasaran jasa marketing diperluas ya dengan menambah unsur 3P. Nah, di sini kalian harus tahu kapan kita menggunakan 4P, kapan kita menggunakan 3P. Ya, jadi 4P itu untuk kegiatan memproduksi ya. Kalau 3P itu mungkin untuk kegiatan penjualan. Bisa dipahami? Paham, Bu? Paham, Bu. Setelah kalian mengamati, mengidentifikasi dan menentukan segmen pasar di pertemuan kemarin sebelumnya sesuai dengan usaha yang kalian pilih ya. Nah, saat ini kalian silakan implementasikan strategi marketing mix atau bauran pemasaran kalian ya ke dalam bisnis usaha yang Anda jalankan dengan cermat. Ya, jadi silakan 7P-nya seperti apa. Nah, sebelum kalian melihat langkah-langkah kerjanya,
Ibu akan memberikan contoh. Apa nama usaha kalian? Silahkan tulis. Jenis usahanya apa? Apakah makanan atau kuliner ya? Dan lain sebagainya. Nama usahanya silakan sesuai dengan usaha kalian yang kemarin di segmentasi pasar. Kalian kan sudah punya usaha masing-masing kan? Ya, Bu. Iya, silakan kalian tulis ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti setelah itu paparkan sedikit apa sih produk kita itu. Kalau di sini HNI ya produknya ya. Nah, dia jelaskan nih HNI itu seperti apa. Nah, kemudian baru kita kaitkan kepada produknya. Apa produk yang akan kita jual ya. Nah, di sini produk yang ditawarkan kebetulan adalah produk kesehatan dan kecantikan ya kan. Kepada price-nya. Nah, di sini harganya, kisarannya antara berapa harganya bisa kamu tampilkan nanti. Kalau lebih detail lagi karena banyak, ini kan kebetulan produknya banyak. Jadi dia hanya mengambil kisarannya saja antara 17.000 sampai 360.000 ya. Kalian nanti kalau bisa lebih lengkap lagi dan lebih detail. Nah, promotionnya, nah di sini yang dilakukan di sini kalau dilihat dari sini apa yang dilakukan? Menawarkan produk ke calon konsumen secara langsung, Bu, dengan membawa brosur. Ya, nanti kalian silakan promosi kalian nanti dilakukan dengan cara apa? Tes atau tempat. Nah, di sini bagaimana tempatnya ya? Dia kebetulan di sini di berbagai wilayah segmennya sampai ke daerah ya. Sampai ke daerah segmennya sudah luas ya. Ya, Bu. Nah, kemudian yang berikutnya people. Nah, di sini people design. Kalian silakan menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dari pimpinan, upline sampai kepada konsumen pelanggan ya. Nah, kemudian prosesnya. Di sini prosesnya bisa kalian lihat dengan mendatangi secara langsung ya, dan juga berdasarkan apa nih? Kanan baik offline maupun online. Iya, jelas ya? Jelas, Bu. Nanti kalau ada tugas untuk membuat bisa semua ya? Ya, Bu. Untuk sekali videonya di sini menjelaskan bagaimana fasilitas daripada tempat usahanya. Nah, bukti pendukungnya di sini berupa brosur dan testimoni. Ya. Tahu itu testimoni tahu? Tahu. Tahu, Bu. Testimoni ya, itu dicobain dapat gitu, dari pelanggan yang setelah jadi sudah mencoba ya dan menceritakan produk kita. Iya, ya menceritakan kembali apa yang dialami ya kan? Sehingga orang menjadi tertarik. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Jadi terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, sampai di sini kira-kira siapa yang mau mempresentasikan produknya untuk kita simak bersama? Saya, Bu. Oh iya, Rizka ya? Ya. Ya, silakan Rizka. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya memaparkan di marketing mix dengan usaha yang saya jalankan, yaitu keripik singkong ayu. Jenis usahanya yaitu kuliner. Yang pertama ada produk. Produk ini merupakan usaha yang dijalankan oleh orang tua dan saya pribadi. Produk ini bergerak dalam bidang kuliner, makanan ringan atau cemilan. Keripik singkong ayu adalah makanan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Bumbu yang dibuat dengan gula dan cabai asli. Memiliki rasa gurih, pedas, dan juga manis. Selanjutnya ada price. Untuk harga keripik singkong ayu relatif murah dan juga terjangkau. Bahan baku yang digunakan juga tidak menggunakan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Harganya pun bervariasi, dimulai dengan harga Rp5.000, Rp10.000, dan Rp25.000 per piece. Selanjutnya ada place. Alamat lokasi usaha keripik singkong ayu bertempat di Jalan Kampung Bahari, Gang 5, A9, Tanjung Priuk. Target penjualan keripik ini biasanya dijual di warung-warung, di kalangan pelajar dan mahasiswa, dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya ada promosi. Promosi kegiatan
penjualan keripik singkong Ayu biasanya dilakukan melalui media sosial seperti via WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan juga melalui interaksi antara konsumen satu ke konsumen lainnya dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada people. Dalam usaha ini, partisipan atau people yang terkait di dalamnya yaitu keluarga saya, penjual, dan masyarakat sekitar sebagai pembeli. Yang keenam ada physical evidence atau bukti fisik. Singkong Ayu yaitu pada pengemasan produk, dikemas sebaik mungkin dan menggunakan desain logo yang jelas, sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Yang ketujuh ada proses. Proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Dalam melakukan pelayanan pada pelanggan, kami sangat memperhatikan proses yang ada di dalam interaksi penjualan dan pembelian pada produk keripik singkong Ayu tersebut. Contohnya, kami siap menerima saran jika ada keluhan dari pelanggan. Kesimpulannya, dengan adanya strategi marketing mix, saya dapat meningkatkan penjualan produk saya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen atau pelanggan sesuai dengan target yang diinginkan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Iya, Saya tanya. iya bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rizka luar biasa. Beri aplaus buat Rizka. Luar biasa. Oke, tadi ada yang ingin bertanya dari apa yang dipaparkan oleh Rizka. Silakan. Saya, Bu. Ya, si Risma ya. Ya, Bu. Oke, Risma silakan. Itu keripiknya bisa bertahan berapa lama setelah pengolahannya? Maya. Oh ya, silakan Rizka mungkin bisa menjawab. Ya, sebelumnya terima kasih Risma atas pertanyaannya. Jadi setelah saya uji coba dan rasakan, ternyata keripik singkong ini bisa bertahan sampai kurang lebih itu 3 atau 4 mingguan. Begitu. Ya. Ya, bagaimana Risma? Iya, Bu, sudah puas. Terima kasih, Rizka. Ya, Ya. jadi ya bagus ya. Jadi Rizka menentukan waktunya itu sudah diuji coba ya Rizka ya? Iya, Bu, sudah. Sudah diuji coba ya, jadi diuji coba dulu baru bisa menyampaikan ya, karena Rizka sudah menguji coba makanya bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Nah, jadi karena produknya sudah dikenal ya, jadi Rizka berani melakukan penetapan harga setinggi-tingginya ya, beda tadi dengan Jack ya. Kalau Jack belum berani memberikan harga setinggi-tingginya karena dia masih baru. Baik, sampai di sini kira-kira sudah jelas semua. Bu. Ya, nah, Bu, mengukur kemampuan kalian pada materi pembelajaran kita kali ini, ya. Yang pertama, siapa yang bisa menguraikan pengertian marketing mix dengan benar? Oke, silakan Rizka. Strategi marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menekankan pada cara menjual produk seefektif mungkin berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik melalui proses komputerisasi maupun data yang dikoleksi berdasarkan langganan agar proses penjualan berjalan dengan lancar. Iya, bagus sekali ya. Yang kedua, siapa yang bisa menganalisis dengan tepat variabel-variabel marketing mix itu meliputi apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu meliputi 7P. Yang pertama ada produk, price, promotion, placement, people, physical evidence, dan proses. Bagus Ya, sekali. Ya. Oke, luar biasa. Ibu sudah mencantumkan di Google Classroom kalian, ya. Silakan nanti isi tes formatif yang sudah ada di sana, ya. Dan ada juga LKPD-nya. Nah, ingat ya, dalam pengisian tes formatif di sini nanti ada limit waktunya. Paham? Paham, Bu. Ya. Kalau ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Amanda.
Ibu putus-putus ya? Kesimpulannya, melalui strategi marketing mix, kita dapat melakukan berbagai kiat bauran pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang kita jalankan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Jack. Ayo teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jack ya. Untuk minggu depan, pelajari modul yang sudah Ibu kirim, belajar tentang segmenting, targeting, dan positioning. Baik, akhir kata dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.